platform sendiri. Kecuali kalau nggak ada platform sendiri, pasti mungkin beda-beda. Oke. Nah, perannya kampus sendiri, perannya Dharma Jaya, ini di luar Inkubitek tadi, Iya. gimana dukungannya? Kalau dari kampus ya sangat mendukung sekali untuk mahasiswanya yang punya ide-ide bisnis seperti ini ya. Saya ngerasain sendiri soalnya. Dari kampus sangat mendukung segala kegiatan-kegiatan mahasiswa yang punya ide bisnis, apalagi Dharma Jaya kan menciptakan banyak mahasiswa yang sukses di luar sana, yang punya bisnis, dan ya sangat termotivasi lah, sangat dibantu oleh Dharma Jaya. Tapi nilainya nggak anjlok kan? Enggak dong. Enggak kan? Jangan Enggak sampai di dong. bisnisnya melejit tinggi tapi nilainya anjlok, enggak kan? Enggak dong. Oke. IPK aman. Aman ya IPK-nya. Kumlot ya. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami. Motivasi bisnis kembali sesaat lagi. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know. Di sini Anda akan menemukan harapan. Di sini kita akan menggapai cita-cita. Di sini pula kami mengejar impian masa depan. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, perguruan tinggi terbaik di Lampung yang memberikan layanan pendidikan berkarakter dan menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dan komputer. Tidak perlu diragukan lagi, semua program studi dan institusi terakreditasi A dan B. Mari kembangkan sayap menuju masa depan gemilang di kampus Teknopreneur. Masih ngomongin soal bisnis nih sama Berkat ya. Oke Berkat, balik lagi nih, apa sih support, dukungan yang senantiasa diberikan pihak kampus sama usahanya Berkatnya? Oh iya, tentu banyak banget ya, termasuk dari beberapa mata kuliah yang dimunculkan di Dharma Jaya seperti kewirausahaan, kemudian technopreneurship dan pengembangan bisnis. Nah, di sana kita benar-benar di 3 mata kuliah ini kita dapat banyak. Apa aja mata kuliah tadi? Technopreneurship, Iya, kemudian kewirausahaan, dan pengembangan bisnis. Nah, di 3 mata kuliah ini kita benar-benar ditempa bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal seperti apa. Dan saya yakin kalau 3-tiganya ini benar-benar udah dijalanin, pasti orang yang benar-benar belajar ini akan punya bisnis. Oke, Ya, dengan sendirinya bakalan bergairah membuat bisnis. Meskipun nggak punya modal ya. Meskipun nggak punya modal karena kalau berbicara itu relatif sih, bakalan berjalan dengan sendirinya. Kalau itu, kemudian selain 3 mata kuliah tadi ada inkubator. Di inkubator itu disediakan dana 50 juta. 50 juta itu untuk mahasiswa yang mau mengembangkan bisnisnya, bakalan dibantu oleh Dharma Jaya. Sekalipun belum punya bisnis atau baru mau memulai bisnis. Oke, jadi difasilitasi semua. Difasilitasi, sangat-sangat difasilitasi. Itu hanya untuk mahasiswa Dharma Jaya aja. Mahasiswa dan alumni. Oke, jadi memang sampai seperti itu dukungannya gitu ya, sebegitu besar dukungan di kampusnya dalam mendukung mahasiswanya untuk menjadi seorang entrepreneur sejati. Oke. Nah, kita apa nih yang kira-kira bisa Berkat ceritakan gitu untuk memotivasi teman-teman anak muda, anak-anak milenial di luar sana sebelum memulai bisnis, atau memutuskan bisnis menjadi seorang pebisnis. Iya, benar. Oke, jadi dari saya sih
untuk motivasi teman-teman yang lain. Mungkin sekarang kalian berada di posisi saya mau berbisnis, tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana. Oke. Saya pernah berada di posisi kalian seperti itu. Jadi ketika saya berpikir, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya modal, saya nggak punya skills, saya nggak punya produk, nggak punya ide juga. Sekarang dunia sudah open source, internet, online, semua segala macam online. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari kita. Saya memulai bisnis dari belajar dari orang-orang yang sudah sukses, karena mereka bakalan memberikan motivasi yang sangat besar untuk kita. Kalau motivasi dari saya sih, mulailah dari diri sendiri dan apa yang kalian miliki, jangan apa yang belum kalian miliki. Misalnya kalian bilang saya nggak punya skill untuk menggambar atau desain. Sekarang desain udah banyak di internet. Kalian bisa ambil, tiru, modifikasi, buat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu hal yang mudah. Dan misalnya kamu bilang saya nggak punya produk. Sekarang jualan bukan cuman produk, tapi jasa. Kalian bisa jual jasa apa yang kalian miliki. Misalnya saya bisa copywriting, atau saya bisa buat konten di YouTube. Itu adalah satu bisnis juga sebenarnya. Sebenarnya. Okay. Atau saya bisa bikin video promosi. Itu adalah satu bisnis sebenarnya. Peluang bisnis sebenarnya. Cuman gimana kita cara mengolahnya dan menggali potensi dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa mampu dan grow up sendiri. Oke, baik. Ini ada di segmen terakhir. Sebentar lagi kita mau azan maghrib. Apa kira-kira sedikit inspirasi yang bisa dibagikan Berkat sama pemirsa Radar TV sore hari ini? Iya, jangan menyerah untuk semua yang sedang dilakukan. Kalau kamu pengen berbisnis, mulailah dari sekarang. Jangan tunggu orang lain lebih duluan, tapi kamu mulai dari diri sendiri. Be your best. Oke, terima kasih Berkat. Sukses terus ya. Siap. Oke, ya pemirsa, itu tadi bincang kita bersama Berkat, masih muda, masih mahasiswa, sudah CEO atau founder Beloved Corp ya. Oke, sukses terus untuk bisnisnya. Kita doakan semua bisnisnya semakin besar. Dan Anda kapan memulai bisnisnya dan mulainya dari mana? Yang terpenting adalah punya niat, kemauan, usaha dan kerja keras. Karena sukses milik siapa saja. Oke, bagi yang mau bekerja keras tentunya. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Motivasi Bisnis besok akan kembali di jam yang sama, tentunya dengan tema dan inspirasi yang lebih menarik lagi. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Pintar itu tolak titipan gak jelas. Dapat pengalaman seru. Traveler Pintar 100%.